Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur sore ini kita semua bisa bertemu secara virtual. Eh, Terima kasih banyak atas undangannya teman-teman semua dan yang saya hormati Bapak Dr. Usep Kosasi, kemudian Bapak Samnur Saputra yang pada kesempatan kali ini mengundang kami para pemateri untuk sedikit berbagi pengalaman di lapangan dan mudah-mudahan ada satu kebaikan yang bisa diambil. Mungkin kalau mengatakan eh, memateri menjadi pemateri mungkin belum pantas ya. Mungkin hanya sedikit bercerita, sedikit berbagi pengalaman apa yang sudah ada di lapangan. Mohon izin teman-teman semuanya, Akang dan Teteh, hari ini saya izin mempresentasikan tulisan saya mengenai praktik pembelajaran eksploratif yang barangkali teman-teman semuanya juga sudah mempraktikannya. Nah, saya mengambil definisi dari tulisan Fitriana tahun 2017 dan Rosdiana Subarjah dan Isrok Atun tahun 2016. Artinya pembelajaran eksploratif ini bukan barang baru ya, tapi sudah ada lama sedari dulu. Yang pada ide gagasannya adalah ini memberikan kesempatan kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita untuk mengeksplorasi, untuk menggali ide, untuk memberikan argumen, untuk belajar tidak hanya sekedar mengikuti instruksi dari apa yang diberikan Bapak dan Ibu guru di kelas. Itu idenya. Mungkin ada yang menganggap pembelajaran eksploratif ini sebagai model pembelajaran, ada yang sebagai pendekatan, ada yang sebagai strategi. Nah, mungkin itu masing-masing punya definisi sendiri. Tapi yang saya tangkap adalah pembelajaran eksploratif itu adalah sebuah paradigma, sebuah pemikiran bahwa kalau kita mencoba mengajarkan kepada anak-anak, itu rasa-rasanya akan lebih baik bila mereka diberikan kesempatan lebih atau dalam hal ini kita pakai madhabnya mungkin student center ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Begitu. Itu awalannya tentang pembelajaran eksploratif. Jadi intinya ada pada eksplorasi yang sebesar-besarnya diberikan pada peserta didik untuk menggali ide, argumen, dan cara yang berbeda dari masing-masing peserta didik itu. Modelnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, dengan kondisi anak-anak kita di lapangan. Begitu. Nah, kemudian salah satu yang mendasari pembelajaran eksploratif ini adalah teori situasi didaktis atau teori of didactical situation. Sumbernya sudah saya cantumkan, itu tampilan bukunya. Ada buku Theory of Didactical Situation in Mathematics, tulisannya dari Guy Brose. Nah, di teori situasi didaktis ini paling tidak ada 4 situasi yang harus dipahami kita sebagai pendidik ketika hendak mengantarkan anak kepada pengetahuan. Ada 4 situasi yang sudah tampil, ada situasi aksi, situasi formulasi, situasi validasi, dan situasi institusionalisasi. Itu ya, sederhananya ada situasi aksi, formulasi, validasi, dan institusionalisasi. Situasi aksi itu seperti apa? Situasi aksi itu adalah kondisi di mana peserta didik itu dihadapkan pada suatu masalah, diberikan suatu stimulus, diberikan suatu pertanyaan pemantik. Ini tentu tergantung pada keahlian kita masing-masing. Entah itu memberikan masalahnya dalam bentuk kalimat, dalam bentuk masalah berupa tampilan, atau bahkan video, atau bahkan anak diminta menceritakan sesuatu. Lalu kita tarik masalah dari situ, maka disitulah muncul situasi aksi. Aksi yang dimaksud ada aksi mental, artinya anak-anak berpikir, oh ketika menghadapi suatu masalah, apa ya solusi yang ditawarkan? Solusi-solusi yang ditawarkan itu kita bisa sebut sebagai alternatif solusi yang nantinya akan menjadi formula atau dugaan-dugaan bagaimana merumuskan sesuatu penyelesaian masalah. Ini yang termasuk dalam situasi formulasi. Akan tetapi, seringkali situasi formulasi ini belum benar adanya. Maka disitulah peran guru
untuk memvalidasi. Maka di situ berikutnya ada situasi validasi. Guru bersama-sama dengan siswa memberikan validasi, pembenaran, koreksi, atau bahkan refleksi dari formula yang telah ditemukan. Ya, jadi bisa jadi mungkin tidak tepat apa yang dimunculkan oleh peserta didik. Bisa jadi mereka belum sampai pada rumusnya, tapi yang paling tidak kita itu mengantarkan sampai ke sana, kemudian dikoreksi, kemudian kita nyatakan itu benar atau perlu diperbaiki. Hal-hal positif inilah yang diharapkan nantinya bisa menimbulkan kepercayaan diri anak, kemampuan komunikasi anak, dan sebagainya. Tugas kita adalah memfasilitasi. Dan di akhir, setelah apa yang mereka sampaikan itu divalidasi, maka di akhir itu ada namanya situasi institusionalisasi. Hal-hal yang sudah ditemukan, kemudian mereka masukkan, mereka simpan kepada storage mereka masing-masing, pemikiran mereka masing-masing, untuk menyelesaikan masalah lain yang relevan. Nah, inilah teori situasi didaktis. Ada situasi aksi, formulasi, validasi, dan institusionalisasi. Pada praktiknya, ini tidak begitu ketat. Artinya tidak seperti model pembelajaran yang tahapan-tahapannya itu harus diikuti dengan seksama. Ini adalah, saya pikir ini sebuah paradigma yang paling tidak jika kita mengajarkan itu tidak datang-datang langsung memberikan soal, datang-datang langsung memberikan penjelasan, tidak seperti itu. Ada situasi aksi yang dirunut hingga sampai pada institusionalisasi. Paling tidak kita mencoba yang terbaik dari situnya saja dulu. Itulah dasarnya. Di awal ada paradigma tentang bagaimana pembelajaran eksploratif dan juga teori situasi didaktis. Dua hal itu saja yang kemudian saya pikir itu halnya sifatnya praktikal sehingga bisa dimanfaatkan. Ini salah satunya saya siapkan video bagaimana pembelajaran situasi didaktis ini dengan paradigma eksploratif diterapkan. Nah, ini saya buat di video singkatnya, jadi ada gambaran umumnya. Yang sebelah kiri ini di kelas 8, materi ini adalah barisan aritmetika. Kalau dalam kurikulum Merdeka, ini kita bisa masukkan dalam capaian pembelajaran bilangan, maupun bisa kita masukkan dalam capaian pembelajaran di elemennya adalah aljabar. Ini yang sebelah kiri itu barisan aritmetika, saya tampilkan videonya. Suaranya tadi terdengar tidak, teman-teman? Tidak, Pak. Oh, tidak terdengar ya? Berarti harus audio settingnya. Oke, saya coba lagi mungkin ya untuk tampilan yang berikutnya. Suaranya terdengar yang ini? Tidak, Kang. Tidak. Tidak ada. Tidak, Kang. Tidak terdengar. Oke. Tidak terdengar ya suaranya ya? Tidak, Kang. Tidak. Oh ya. Ya, tapi paling tidak mungkin tadi tampilan videonya berjalan tidak di layar teman-teman? Berjalan. Oh, tampilannya berjalan ya. Nah, musiknya mas sekedar musik pengiring saja.
Oke. Nah, tadi bisa teman-teman lihat ini di bagian barisan aritmetika, mungkin seringkali kita memang mengajarkan bahwa bilangan itu berpola, bilangan itu punya sesuatu yang bisa diprediksi ketika dilanjutkan. Tapi apakah benar? Apakah jangan-jangan itu hanya akal-akalan kita saja bikin barisan bilangan kayak gitu? Ya udah, bikin bilangan terus makin besar misalkan, atau makin kecil berkurang berkurang, atau berkali lipat misalkan. Kalau konteksnya geometri misalkan, barisan geometri. Nah, itu kan hal yang mungkin kata anak masih abstrak, tapi ketika ditampilkan begini, lihat ada di layar teman-teman tampil ada apa namanya, gelas warna biru yang ditumpuk, Tampil, Kang. tampil ya. Nah, kalau di situ kan anak-anak nanti mengukur di capaian elemen pembelajaran itu kan ada bilangan, kemudian ada aljabar, ada pengukuran ya. Nah, itu sebenarnya juga sudah termasuk dalam pengukuran. Karena kalau teman-teman kita lihat ya di lapangan itu bisa jadi banyak anak-anak yang masih belum bisa bahkan menggunakan garisan, menggunakan penggaris, menggunakan mistar itu seperti apa sih. Jadi di sini paling tidak ada beberapa kemampuan yang bisa dieksplorasi. Nah, itu jadi ditumpuk, 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 terbayang ya, mungkin karena kita orang matematika terbayang ketika satu gelas itu tumpukannya tingginya berapa, ketika dua gelas, ketika dua gelas itu tingginya seberapa, begitu ya. Nah, mereka mengeksplorasi itu dengan tumpukan yang beragam. Kenapa bisa dikatakan beragam? Karena bendanya itu beragam, bendanya beragam. Dan juga ada kemungkinan cara mereka menumpuk itu berbeda-beda. Ini perhatikan yang mangkok mungkin ditumpuknya biasa seperti itu ya, seperti tumpukan biasa. Ada beberapa anak yang mencoba untuk menumpuk dengan cara seperti tumpukan yang biasa kita temui di ini permainan pasar malam mungkin. Nah, seperti ini. Nah, cuma pada akhirnya ini anak-anak pada waktu itu belum menemukan bagaimana solusinya memperkirakan tinggi atau banyaknya dari tumpukan gelas atau tingginya begitu. Untuk yang bagian kanan, ini eksplorasinya adalah mereka berlatih bagaimana mengoperasikan bilangan bulat, tapi secara real dengan berbantuan garis bilangan yang garis bilangannya mereka buat sendiri. Jadi ada aktivitasnya ini mereka perangkai bilangan-bilangan ya. Ini kan sebenarnya mereka mengurutkan bilangan, menempatkan bilangan sesuai dengan nilainya masing-masing. Kalau yang makin besar berarti sebelah kanan, kemudian selisih satu lebih kecil ke sebelah kiri. Mereka menempatkan itu. Nah, kemudian mereka saling berpasangan, bergerak dengan perintah soal yang diberikan pasangannya, begitu. Jadi mereka bisa membayangkan paling tidak untuk bilangan-bilangan kecil, mereka membayangkan bagaimana bilangan-bilangan tersebut bisa bergerak. Itu implementasi dari pembelajaran eksploratif. Nah, di sini saya tampilkan salah satu rahasia dapurnya ya. Mungkin nanti juga akan dijelaskan teman-teman, tapi ini LKPD versi yang saya gunakan. Ini ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajarannya, dibuat ini sesederhana mungkin biar tidak terlalu makan tempat, karena kadang saya termasuk yang sebel dengan format LKPD yang terlalu banyak instruksi, tetapi keluar dari esensi. Dulu ketika mempelajari itu di perkuliahan, rasa-rasanya itu, loh kok terlalu banyak instruksi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi ini saya buat versi sendiri, cukup ada CP dan TP-nya, keterangan lembarnya, kemudian ada mentor dan mentee. Ini di sekolah diterapkan Student Team Achievement Division. Jadi anak-anak itu dikelompokkan, paling tidak salah satu di antara mereka itu ada yang katakanlah prestasi belajar matematikanya paling bagus. Kelompok matematika atasnya paling bagus biar bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya, jadi tempat berdiskusi. Ini contohnya di sini ada pertanyaan berjenjang. Mungkin teman-teman juga udah belajar ya teori dari Vygotsky tentang apa namanya, scaffolding, dengan teorinya salah satunya adalah dengan ZPD, Zone of Proximal Development. Kita mengantarkan anak dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian tahu dengan sendirinya. Itu kita maksimalkan kinerja otak anak-anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bantuan.
scaffolding ini. Pertanyaan-pertanyaan bantuan dari yang pertama sampai yang akhir. Ini dari yang apa benda yang sedang apa yang sedang kelompokmu amati, berapa tinggi benda tersebut, susunlah, kemudian ilustrasikan. Nah, dari ilustrasi-ilustrasinya mereka bikin dugaan. Ini mungkin kurang terlihat ya di tampilan teman-teman ya, tapi ini ada penjelasan dari anak, ini versi anak sendiri. Oke, ini coba temukan hubungan antara banyaknya benda yang ditumpuk dengan ketinggiannya. Jelaskan. Ini mereka membuat dengan kalimat sendiri. Saya benar-benar hanya kasihkan ke anak, mereka mencoba memahami sendiri. Begitu. Fungsi kita sebagai guru katakan itu hanya untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak. Nah, ini juga di akhir dari hubungan yang kalian temukan, tuliskan dugaan formula atau rumus untuk menemukan tinggi tumpukan dari bayangan benda, dari banyaknya benda. Ini juga tidak diajarkan, mereka mencoba sendiri. Jadi gimana ya mereka menduga-duga untuk menemukan polanya. Ini juga ada ya dari kelompok yang berbeda, mereka memberikan penjelasan, contohnya ini coba temukan hubungan antara banyaknya benda yang ditumpuk dengan ketinggiannya. Jelaskan. Nah, ini cenderung lebih sederhana nih. Jadi ketinggian benda satu dengan yang lainnya menambah 4,5 cm. Nah, itu kesimpulan anak sampai di situ. Karena tumpukannya seperti ini yang ditampilkan di gambar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan praktik di lapangannya, kemudian contoh LKPD yang digunakan, sekaligus yang sudah diisi oleh peserta didik. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Saudara Kang Imron.